bisa menjadi lebih baik di tengah-tengah keluarga dan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini kami ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Titus pasal yang kedua. Dari Titus pasal yang kedua, kami akan baca dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Itu firman Tuhan bagi persekutuan P2MI di distrik 10 untuk minggu kita hari ini. Dari firman Tuhan Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini kita mau melihat bahwa tentang integritas kaum bapa. Ya, tentang integritas kaum bapa yang menekankan perlunya ataupun harus digiatkan. Datang teman kita dari Dolok Sanggul. Kepada kaum bapak dari Dolok Sanggul, P2MI kami persilakan untuk masuk. Kita tadi sudah mulai acara kebaktian kita. Terima kasih untuk kehadiran dari P2MI Dolok Sanggul. Biarlah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Itu tadi yang sudah kami baca dari Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yaitu yang menekankan tentang integritas kaum bapak. Betapa pentingnya kejujuran dijunjung tinggi, kejujuran, kebenaran, dan keteladanan dalam hidup, baik dalam perkataan maupun di dalam tindakan. Kalau kita melihat bagaimana integritas itu sebagai kaum bapak, kalau kita melihat bagaimana kaum bapak semakin bisa diandalkan di dalam integritasnya, yaitu integritas sebagai kesatuan perkataan dan perbuatan. Karena yang saya lihat dari psikologi, kalau anak sebenarnya sering dijaga oleh, teristimewa kita orang Batak, jangan terlalu dekat anak terhadap bapaknya. Nah, itu sering dibilang. Karena kaum bapak pada umumnya boleh dikatakan kaum bapak lah yang bekerja di tengah-tengah keluarga. Kaum bapak sering bepergian, apakah itu ke adat ataupun kemana. Maka kalau terlalu dekat anaknya kepada bapaknya, seringlah ikut-ikut lah ini. Honna mengihur-ihur maun akanak konna. Sehingga katakanlah contohnya apabila katakan majelis atau speaker bapaknya, maka mau kadang-kadang sama-sama gereja tetapi anaknya tidak mau pisah dengan bapaknya sehingga diikut-ikutkan. Tahu-tahu udah naik mimbar contohnya orang tuanya selalu diikutkan. Tapi dalam psikologi yang saya baca itu, kedekatan antara anak dengan bapak itu sangat positif dari ilmu jiwa. Daripada terlalu ibaratnya tidak ada kedekatan anak dengan ayah ataupun dengan bapaknya. Jadi emosionalnya itu bisa terbentuk. Dan katakanlah istilahnya instingnya lebih tinggi daripada lebih dekat dengan mamanya. Itu yang saya lihat. Jadi artinya kan, kalaupun dekat dengan bapaknya, anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, berarti bagus. Kedekatan emosional, kedekatan secara batin, teristimewa tadi yang kita katakan bahwa integritas yang menghubungkan antara perkataan dan perbuatan itu, akhirnya
terbangun satu hubungan emosional yang sangat dekat sekali antara anak dan bapaknya. Jadi kadang-kadang saya lihat di situ, saya baca dari psikologi itu, lalu saya lihat kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, memang berbeda. Anak yang dekat dengan bapaknya dengan anak yang jauh dari bapaknya. Iya. Emosionalnya, demikian juga dengan IQ-nya, kecerdasannya, itu nampak. Jadi artinya di situ supaya kaum bapak juga boleh semakin termotivasi. Rupanya walaupun kaum bapak ini adalah sebagai, katakanlah sebagai imam, sebagai pencari nafkah di tengah-tengah keluarga, rupanya perlu juga kedekatan terhadap anak-anak. Bukan berarti tanggung jawab sebagai pencari nafkah membuat seorang bapak menjadi jauh terhadap anak, anak menjadi urusan dari ibu. Karena yang banyak kan seperti itu. Aku cukup mencari apa yang perlu di tengah-tengah keluarga, ibulah yang mengurusi. Sehingga kan selalunya dikatakan kalau sudah tidak baik atau bandel anak, makanya anak mamanya lah itu. Tapi kalau baik atau berprestasi anaknya, anak bapaknya lah itu. Kan itu yang sering terjadi di keluarga-keluarga kita. Nah, anak ni bapak na mau. Alim belum gak bedal, omma. Anaknya omak na mau. Katanya seperti itu. Jadi kayaknya negatif sekali kesimpulan kalau anaknya dekat dengan ibunya lalu dikaitkan dengan ketidakberhasilan ataupun sebuah kegagalan. Kepada bapak-bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita mau melihat di sini integritas sebagai kejujuran yang dapat dipercaya. Kalau saya melihat artinya di katakanlah di media sosial, kejujuran adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan. Iya. Apalagi kalau kita katakan akhir-akhir ini, yang saya lihat selalunya dikatakan orang bahwa ada tugas, ada kerja di kantor, kerja di luar kota, namun yang lain-lain yang dilakukan. Mau menjadi, katakanlah istilahnya, kalau di keluarga kurang mesranya dengan istri, tetapi kepada orang lain yang ada di kantornya dia mesra gitu. Itu kan udah negatif itu. Kenapa ke orang lain bisa dia sedekat itu, tetapi dengan istri atau anak-anaknya tidak bisa sedekat itu di rumah? Jadi kejujuran itu sangat penting sekali, apalagi keluarga-keluarga, katakanlah apakah itu Kristen ataupun non-Kristen. Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di dalam rumah tangga yang membuktikan kejujuran itu sudah mulai berkurang. Demikian juga akhirnya oleh karena tidak jujur dan tidak dipercaya lagi. Demikian juga integritas sebagai pondasi keluarga. Karena kan integritas ini boleh kita katakan adalah nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap orang sebenarnya, bukan hanya kaum bapa. Setiap orang. Tapi yang mau kita bahas adalah kaum bapak karena ini adalah ibadah P2MI. Dengan hidup berintegritas, seorang bapak dapat menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat, membangun hubungan yang kuat serta meninggalkan warisan berharga bagi generasi penerus teristimewa di tengah-tengah keluarga kita. Karena anak adalah nanti menjadi generasi penerus untuk keluarga kita. Maka pastilah warisan yang sangat indah, yang sangat bagus itu pasti tinggal
dari seorang bapaknya. Demikian juga integritas dalam interaksi sosial. Kalau di kita sebagai suku Batak Toba pada umumnya meradat pasti. Nah itu nggak ada istilahnya tawar menawar soal adat. Berkumpul satu dengan yang lain untuk kaum Bapak itu sudah pasti. Ada interaksi satu dengan yang lain antara kaum Bapak yang satu dengan kaum Bapak yang lain. Namun yang menunjukkan di situ, yang mau kita lihat di situ, bagaimana integritas kita tercermin dalam interaksi dengan orang lain. Manang nagabe ulu kita terpengaruh, contohnya songon sira garam yang menjadi larut ketika dia bersama-sama dengan air. Apakah kaum Bapak sebagai P2MI ketika bersama-sama dengan teman-teman yang lain, apakah larut? Apakah tidak bisa menjaga integritasnya? Integritas sebagai orang Kristen, integritas sebagai kaum Bapak di tengah-tengah keluarga. Iya. Lalu seterusnya integritas itu sebagai warisan. Ya, sebagai warisan berharga yang dapat ditinggalkan kepada generasi penerus. Seorang bapak yang berintegritas akan menjadi contoh bagi anak-anaknya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Iya. Jadi contohnya integritas ini akan terlihat di rumah, di tempat kerja, di dalam masyarakat. Itu nampaknya itu. Integritas ini membuat kita menjadi berwibawa. Sedangkan di gereja saja pun, kalau kita melihat adanya perempuan menjadi leader, katakan menjadi leader ya di gereja, tapi masih lebih berwibawa lagi kalau laki-laki yang menjadi leader. Bukan kita katakan soal kemampuan, bisa saja perempuan pun bisa gitu. Tetapi memang menjadi pemimpin itu, apalagi bagi orang Batak itu kan masih dengan tradisi patriark. Memang laki-laki itulah diharapkan menjadi pemimpin. Yang walaupun sudah emansipasi, yang menjadikan perempuan juga tidak kalah penting dalam kepemimpinan. Namun perlu bapak-bapak tahu bahwa bapak-bapak itu sebenarnya sangat dibutuhkan di tengah keluarga, dibutuhkan di tengah-tengah pekerjaan, dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja juga. Betul, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu para kaum bapak ini adalah pionir-pionir, bibit-bibit yang akan direkrut menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Dari P2M lah. Dari P2M lah ibaratnya pembibitannya. Tempat pembibitan adalah P2M ini. Dari sinilah nanti akan semakin dibina oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Maka nanti direkrutlah menjadi majelis, menjadi CLS, lalu menjadi speaker di tengah-tengah gereja. Jadi ketika tidak ada P2MI di dalam satu gereja, maka sulit bagi seorang pendeta untuk merekrut pekerja pelayan di tengah-tengah gereja itu. Alana hulan ini manusude dakya terida kaum bapak. Karena kalau ibu-ibu selalunya siapnya dia, walaupun kemampuannya tidak ada, tapi selalunya mengatakan bahwa siap inang, siap amang, gitu sama Pak Pendeta. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau para kaum bapak itu memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah gereja. Saya katakan kepada para pendeta, kalau ada P3M di dalam gereja, maka kaum pemuda-pemudi akan lebih banyak berkebaktian. Kalau ada P2MI di dalam gereja, maka kaum bapak akan semakin bertambah mengikuti kebaktian.
Kalau tidak ada P2M, maka kita yakini bahwa sedikitnya kaum bapak akan berkebaktian. Nah, itu dia. Jadi itu istilahnya apa namanya, daya tariknya. Itu daya tariknya melalui P2M ini, yang walaupun artinya nggak semua orang tahu core, hanya tahu mungkin nyanyi-nyanyi yang dari YouTube, nggak jadi masalah. Tetapi itu sebagai pembuktian bahwa kaum bapak memang sangatlah penting di tengah-tengah kebersamaan di gereja. Oleh karena itu di situ tadi yang dikatakan, jika memang pentingnya kaum bapak di gereja, kaum pria di gereja, maka integritas perlu dijaga, perlu dipertahankan. Supaya itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Dengan para pria yang ada di luar sana sebagai masyarakat. Itu yang membedakan kita. Bahwa kita itu lebih istimewa daripada mereka. Lebih dipersiapkan kita untuk hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa integritas adalah warisan berharga yang dapat ditinggalkan untuk generasi penerus, maka kita juga berharap bahwa kaum P2M ini juga kita harapkan juga mempunyai integritas, maka berbeda dari kaum bapak yang tidak masuk di P2M. Iya. Karena apa namanya? Pembinaan, bimbingan sudah semakin lebih khusus diberikan kepada kaum P2M ini, yang merupakan cikal bakal dari para pengurus-pengurus dan pelayan-pelayan gereja. Maka melalui firman Tuhan dari Titus ini dikatakan tadi bahwa jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaranmu. Ya, dalam pengajaran dalam keluarga kepada anak, maka memang betul-betullah bersungguh-sungguhlah supaya generasi penerus kita jangan nanti tidak punya integritas. Dan generasi penerus kita juga itu akan menjadi generasi emas nanti sesudah selesai generasi kita di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu kaum bapak juga diharapkan nanti di tengah-tengah gereja ini adalah pembawa kabar sukacita, pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita Injil. Maka dari itulah Allah bisa karena biasa. Ya, Allah bisa karena biasa. Semakin terbiasa kita dalam persekutuan P2MI, maka tidak susah lagi kita untuk membiasakan diri kita lebih dewasa lagi di dalam berpikir dan bertindak teristimewa untuk pelayanan. Maka biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui surat Titus ini, maka kaum bapak akan semakin diberkati oleh Tuhan dan akan semakin dipersiapkan untuk hal-hal mulia, menjadi alat-alat di tengah-tengah kerajaan Allah. Itu firman Tuhan untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di dalam pertemuan kami sore hari ini Engkau memberikan kami satu semangat baru yang menginspirasi kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang Kau persiapkan untuk hal-hal yang besar, untuk pekerjaan-pekerjaan mulia di hadapan Tuhan. Maka kaum P2MI di distrik 10 ini secara khusus, biarlah Tuhan yang memberkati mereka sebagai seorang bapak, sebagai seorang majelis,
sebagai seorang CLS ataupun LS di tengah-tengah gereja masing-masing, sehingga mereka lah yang menjadi panutan dan teladan, tiruan, contoh untuk semua para jemaat-jemaat kami, bahkan di tengah-tengah keluarganya sendiri dan anak-anaknya. Maka pakailah Tuhan para kaum bapak P2MI sekarang ini di sini, supaya mereka bisa semakin berkreasi, berkarya, mempersiapkan diri untuk hal-hal yang lebih besar yang Tuhan persiapkan untuk mereka. Bagi P2MI yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini, biarlah Tuhan yang boleh bersama-sama dengan mereka ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja mereka masing-masing. Tapi untuk ke depan, biarlah P2MI di distrik 10 ini boleh semakin aktif satu dengan yang lainnya di setiap gereja-gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami akan kembali nanti ke rumah kami masing-masing, biar Tuhan yang memberkati kami, sehingga pertemuan bulan depan juga boleh dilaksanakan dan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pengurus P2MI distrik yang akan mengikuti konferensi nasional di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 nantinya di bulan ini. Biarlah dalam konferensi nasional ini nanti berjalan dengan baik. Biarlah P2M dari distrik ini juga boleh mengikutinya. Sehingga segala kegiatan-kegiatan, baik itu di tengah-tengah wilayah maupun nasional, P2MI distrik ini tidak ketinggalan satupun. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh kami hidupi, boleh kami jalankan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.